我的心里太难过，我的心里流千苦，孤孤单单人一个，谁来可怜我？你要丢下我，你要抛弃我，究竟为什么？为什么？为什么你爱他不爱我？ Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Potehi. Nah Sobat Budaya, seperti biasa video-video saya sebelumnya, saya akan tetap menyambangi konco-konco potehi dari berbagai kota. Kali ini saya akan menyambangi salah satu senior saya, juga sesepuh. Beliau pun juga sebagai seorang dalang wayang putih, adalah Bapak Mujiono atau Pak John R dari kota Surabaya. Seperti apa keseruan obrolan santai dengan dalang Pak Mujiono. Jadi jangan kemana-kemana, terus ikuti saya, dan jangan lupa sebelumnya like, comment, share channel ini biar kita lebih bersemangat, dan sumonggo. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Sekarang saya sudah bersama ini salah satu seniman wayang potehi. Beliau juga sesepuh dan termasuk senior saya, Bapak Mujiono dari kota Surabaya, yang mempunyai sapaan Pak John R. Dan sekarang apa yang akan disampaikan Pak John nanti bisa dijadikan edukasi, tambahan wawasan bagi Sobat Budaya mengenai wayang potehi. Apa kabar Pak John R? Ya, baik-baik. Alhamdulillah, sudah lama kita nggak jumpa ya Pak John ya. Hampir 5 tahun ya. 5 tahun sebelum kita ada itu wabah nasional Iya. COVID itu sampai Kita sekarang. pernah satu panggung di Kertosono. Betul. Jadi beliau juga pernah satu panggung Sobat Budaya di Kertosono. Waktu saya itu mau awal-awal belajar dalang, ini Pak Mujiono dan rekan-rekan dari kota Surabaya, khususnya di Kampung Dukuh ya Pak Jen ya? Kampung Dukuh ya. Kampung Dukuh itu mereka semua membantu. Terima kasih. Dan ini begini Pak John, dalam acara Opsign, obrolan santai, acara Sambang Konco Potehi yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Nanti berharap Pak Mujiono atau Pak John R ini bisa bercerita dari pengalaman pertama kali dari mengenal wayang potehi nanti, biar Sobat Budaya bisa mengerti, oh inilah perjalanan Pak Mujiono dari kota Surabaya dalam menekuni kesenian wayang potehi. Nah, Pak Mujiono, mulai tahun berapa ini Pak John mengenal wayang potehi Pak John? Monggo. Ya, selamat siang semuanya para penonton. Ya, kebetulan ini ada kesempatan bertemu dengan saudara saya, dulur saya ya kan. 5 tahun yang lalu kita pernah pentas satu panggung di Kelenteng Kertosono. Nah, untuk saya pribadi itu mengenal wayang potehi itu memang sebetulnya kalau untuk tahunnya sih saya sudah lupa. Sudah lupa Pak John ya? Karena sudah terlalu lama. Betul, Ya. betul. Jadi waktu itu mungkin saya masih SD. Masih sekolah SD itu, kebetulan rumah saya itu kan di depan kelenteng. Kelenteng mana itu Pak John? Di Kelenteng Kamudoko. Namanya kelenteng. Hungdegian. Oh ya, iya. Di Surabaya itu. Surabaya, Ya. betul. Nah, zaman dulu kan nggak ada kayak hiburan-hiburan yang seperti sekarang kan. Ya betul, zamannya kan masih zaman masa sulit ya Pak John. Ya nggak ada HP, nggak ada apa. Yang punya TV aja masih jarang TV aja Pak John. hitam putih. Iya. Terus Jadi waktu itu saya kalau habis sekolah itu mainnya ya di kelenteng nonton wayang potehi. Karena waktu itu di sana itu setiap hari itu ada pementasan wayang potehi. sampai sekarang Pak John. Sampai sekarang. Nah, disitulah saya tiap hari nonton. Akhirnya saya itu dikasih kesempatan sama salah satu engkong atau encik dari asli Hokian. Yang kok gitu. Namanya Pak John? Namanya Gan Coco. Oh, Cek Coco. Cek Coco, Ya, dengan betul. sapaan itu akrab Cek Coco. Cek Coco. Tapi kalau namanya kan Gan Coco. Oh, marganya Gan berarti ya. Iya. Terus lanjut Pak Jadi John. akhirnya saya disuruh
main ke panggung, ayo masuk, tapi itu pakai bahasa Hokkien semua. Waktu itu saya juga kurang paham, pokoknya dengan bahasa Isyarat tubuh. isyarat, iya. Tapi karena mungkin setiap hari, akhirnya sedikit saya itu ngerti gitu loh. Oh maksudnya itu ngene karepe itu gitu. Saya dikasih kesempatan untuk masuk di panggung. Waktu itu saya nonton. Nah itu setelah itu saya disuruh, ini beli rokok. Nah gitu. Saya beli rokok, balik lagi disuruh kayak, oh ini yang panggil kopi di warung itu saya panggil. Nah mungkin karena dianggap saya ini ada minat ya, ada bakat itu ya. Akhirnya saya itu dikasih kesempatan untuk main musiknya dulu waktu itu. Musik dulu Pak. Iya, jadi nggak langsung ke wayang nggak gitu langsung ya? ujuk-ujuk. Jadi nggak langsung ke bisa dalang gitu, enggak. Jadi kita di kesempatan untuk main musiknya. Itu pun ada tingkat-tingkatannya musik itu. Jadi ada pertama itu mungkin dari dongko atau tambur ya, terus ke tualo, setelah tualo gembreng itu baru ke siaulo, itu gandengannya itu sama trompet sama ya. Nah, betul. Nah setelah kita sedikit banyak sudah menguasai musik-musik itu, nah baru kita diberi kesempatan untuk bisa dalang. Di Kampung Dukuh itu Pak. Di Kampung Dukuh itu. Ya, akhirnya dari situ saya bisa menjadi dalang seperti sekarang sampai ini. sekarang. Iya. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara perlu diketahui bahwa Pak John ini memang sekarang ya Pak John ya menjadi salah satu sesepuh ketua di Kampung Dukuh itu Pak John ya. Dan ketua Potehi maksudnya. Ketua Potehi bukan ketua kelenteng iya. ya. Dan yang menjadi kelebihan dari apa itu Potehi di Kampung Dukuh itu sampai sekarang setiap hari main Pak John. Tiap hari main. Iya. Itu meskipun bertahun-tahun seperti itu Pak John. Iya, mulai mungkin saya masih kecil itu saya sudah ada wayang itu. Sampai sekarang. Itulah sobat budaya. Walaupun toh waktu itu mungkin ya ada kayak semacam Covid itu ya. Sana tetap main. Cuman kita tetap batasi. Harus ada kayak sesuai aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Iya. Kita menjaga jarak, pakai masker, nah gitu-gitu. Makanya kan kemarin kita belum sempat menyambangi karena ada halangan seperti itu dan sekarang ini sudah ketemu sama Pak John dan nanti Pak John kan sudah bercerita seperti ini. Nah, Pak John, berarti kalau menurut keterangan Pak John, saya sendiri kan hanya dapat cerita dari senior-senior ya katanya di pusatnya Jawa Timur, Potehi ya khususnya, itu memang di Kampung Dukuh ya Pak John ya. Pertama kali kalau menurut Pak John? Ya kalau yang pastinya yang pusat itu ya ada yang ngagem di mana di sana. Cuman menurut saya sejak kecil itu ya ada Potehi di Kampung Dukuh itu tiap hari main. Kalau ada yang di luar kota itu 1 tahun itu hanya sekali atau mungkin hanya 2 kali aja itu setiap tahun. Nah itu. Jadi untuk yang pertama kalinya yang itu saya tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti Pak John ya. Makanya kan saya sering dengar kalau menurut keterangan dari senior sebelumnya itu bahwa dalang itu di Jawa ada 2, di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah di Jawa Tengah itu selain Pak Tionggi mungkin Pak John tahu siapa bisa cerita. Mungkin Pak John ada kabar yang pernah ada orang cerita. Ya kalau di Jawa Tengah itu ada itu Ko Yang Lip. Oh Om Yang Lip. Iya. Tapi sudah meninggal Pak John. Sudah meninggal. Terus ada Ko Jang Wat. Oh iya, almarhum Om Jangwat betul Lumpang. Ya mungkin ada beberapa lah. Ada lagi yang Jangwat. Kalau Pak Luki itu mana Pak John? Pak Luki itu Surabaya dulu itu. Mainnya di Surabaya. Bukan di Jawa Tengah? Bukan di Surabaya waktu itu. Saya juga pernah ikut jadi njijunya dia. Waktu masih sudah menangis saya itu. Iya, sebenarnya kan wah itu di era tahun berapa Pak John? Kisaran saja Pak John, kira-kira tahun berapa? 50, 60, 70? Ya karena saya kan sekarang udah ini, jadi mungkin sekitar 70-an mungkin ya sudah. Di era 70-an, 60, 70 gitu Pak John ya. Karena Pak John di usia itu mereka sudah ada. Iya gitu sudah ada ya. Berarti kan memang tidak bisa dipungkiri Pak John ya. Memang kalau setahu saya begitu saya mengenal wayang, memang dulu dalang-dalang sekarang yang sudah almarhum dan tidak itu memang dulu belajarnya di Kampung Dukuh. Seperti almarhum Pak Cak Di itu dia juga. Pak Wardi. Kalau Pak Om Seng Cuan itu dari sana juga belajar ya? Iya, saya pernah dia itu mementas di sana dari Surabaya. Ya, makanya itu Pak Jan. Termasuk kayak Ko Seng Cuan ya, Kodai, Kosan almarhum. Terus ada lagi itu
Ko Engting, Ko Ko Engting. Bejo itu Iya. juga di sana dulu. Di sana juga. Iya. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, ini memang pengakuan Pak Mujiono dari asli Putra Surabaya, khususnya memang dekat Kampung Dugo, Pak Iya, Jen ya. Kita bersyukur sekali bisa menambah wawasan bagi sobat budaya mengenai cikal bakal ya Pak Jen ya. Mungkin yang setahu kita udah ada gitu ya Pak Jen. Dan yang lebih membuat kita merasa senang nanti dari cerita Pak Jen kan kita bisa tahu dalang-dalang yang asli encik-encik dulung kongkong dulu dari Hokian. Nah, sekarang Pak Jon seingat Pak John R ini dalang-dalang siapa Pak Jon yang Pak Jon masih istilahnya pernah tahu, pernah ngerti yang asli dari Hokian Pak Jon? Kalau dari Hokian itu ya misalkan itu tadi itu Pak Luki itu ya. Terus ada yang pernah di Blitar itu siapa itu? Cik Kimje. Cik Kimje. Itu. Tadi Cik Jojo tadi yang Pak Jon Iya, cerita. Pak Kandojo Terus itu. siapa lagi Pak Jon? Terus aduh. Ciang Ang. Ciang Ang. Ciang Ya, Ang itu memang asli dari Iya, Hokian. dari sana semua. Dan mereka kita tidak tahu Pak Jen, kita hanya pakai gambaran saja. Apa kemungkinan dari negeri Tiongkok, dari Fujian, dari Hokian, apa langsung datang ke Surabaya, langsung ke Kampung Duku itu ya Pak Jen ya? Nah itu yang saya kurang tahu pasti. Kurang tahu pasti. Kurang tahu pasti pertamanya dia itu kemana dulu. Cuman yang jelas ya adanya untuk pentas ya di Surabaya itu. Walaupun Pak Luki, Ang, Pak Kimje itu pernah saya tuh lihat di sana. Beliau tinggalnya di Surabaya atau di mana Pak Jen? Ada yang di Surabaya sekitarnya, ada yang di Blitar Kimje itu. Ada yang pokoknya ya sekitar. Tidak jauh dari Kelenteng. Iya, tidak jauh dari Kelenteng. Makanya kan kita bisa menggarisbawahi kemungkinan besar ya Pak Jen ya, karena kan beliau kan sudah meninggal. Mungkin ya tidak tahu, mungkin mereka dari Hokian ke Jakarta dulu atau segala macam, tapi saya yakin mungkin mereka mencari tempat yang masih ramai, kental dengan kebudayaan dari negeri Tiongkok. Mungkin kalau saya pribadi meyakini mungkin mereka itu pertama kali pementasan di Kampung Dukuh, karena tidak ada cerita-cerita lainnya cek dulu itu tetap di situ Pak Jen. Mungkin gitu ya, kita juga kurang istilahnya kurang datanya kurang Pak Jen. Nah, Pak John R, selama ini mungkin Pak Jon bisa bercerita sebelum menjadi dalang, pastikan kita menjadi asisten dalang, jiju dan segala panja. Pak Jon bisa bercerita Pak Jon, pernah ikut dalang siapa saja Pak Jon? Seingatnya mulai yang sudah meninggal sana. Monggo. Yang jelas itu saya waktu itu pernah ikut itu dalang seperti Cak Wardi itu, paman saya sendiri ya kan. Almarhum Pak Wardi. Nah, terus Kosan ya sudah almarhum juga. Ko Engting Bejo itu. Almarhum juga, iya. Ko Sing Chon saya juga pernah ikut. Sama iya. Sing Chon. Pas Pak Tio dari Jawa Tengah itu. Pak Tionggi. Iya, Pak Tionggi itu juga pernah ikut. Sudah rata-rata sudah meninggal semua. Iya, rata-rata meninggal. Jadi saya itu ikutnya itu dulu ya dalang-dalang yang sepuh-sepuh itu. Iya, makanya sangat berarti nanti cerita dari Pak Jon biar masyarakat itu ternyata sebelum ada anak-anak rekan-rekan seprofesi pemain wayang itu ceritanya begini itu loh Pak Jon. Karena kan yang bersangkutan Pak Jon sendiri kan memang yang berdomisili di kota Surabaya, khususnya dekat Kampung Dukuh Pak Jon. Nah, Pak Jon kan juga di Kampung Dukuh itu mempunyai grup sendiri kan, terkenal di dunia Kang O kalau bahasa kita. Itu kan namanya Lima Merpati Pak Jon. Itu motivasi apa Pak Jon? Maksudnya ada nggak maknanya kok Lima Merpati atau bukan apa atau bukan? Coba barangkali nanti sobat budaya biar tahu Pak Jon. Iya. Awalnya gini, kan banyak cerita itu sebutan semua itu disebut wayang potehi. Misalkan di Kelenteng ini ada wayang potehi gitu kan. Nah, tapi saya itu berpikir begini, memang wayang potehi. Betul. Tapi yang main itu siapa, orang mana gitu loh. Taunya hanya potehi wayangnya gitu Pak Jon. Potehi. Jadi saya berpikir itu kalau dicampur gebiak itu dari Jawa Tengah, dari mungkin Jawa Barat, Jawa Timur itu potehi-potehi. Nah, kalau suatu saat ada di antara salah satu grup atau krunya yang membuat kayak apalah kesalahan-kesalahan yang gitu. Pastinya kan akan katut semua nanti, karena itu potehi itu ya Pak Jon. Maka dari itu saya berpikir kalau gitu saya harus punya grup satu sendiri. Nama grup ya. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk
mendirikan satu kelompok atau grup wayang putih yaitu Lima Merpati. Sudah berapa tahun Pak Jon berdiri kira-kira Pak Jon sampai sekarang? Saya berdirikan itu ya tahun tanggal 5 ya bulan 5 tahun 2005. Berarti sudah 19 tahun. Wah, Iya. cukup lama Pak Iya, Jon. itu waktu kali saya mencetuskan itu ya, Lima Merpati itu. Berdirinya Lima Merpati. Iya. Lah makna Lima Merpati itu apa ada unsur cerita kayak Merpati tak pernah Iya. janji gitu Pak Jon? Mungkin bisa diceritakan Iya. Pak Jon? Kenapa saya mesti ambil dengan tema atau judul itu Lima Merpati? Iya. Karena saya itu kalau pentas kemana-mana itu selalu berlima. Berlima. Iya kan, orang 5. Ya minimal kalau misalkan ini event yang ini saya mungkin tambah 1. Tambah maksimal 6-7 orang. Iya, 6-7 orang itu Sesuai biar budget. Iya. sesuai Sesuai angka kan gitu. Pak Iya. Jon. Nah, itu saya ambil nama itu pertama terbangnya kan kemana-mana ya. Seperti kayak Lima Merpati itu kan selalu terbang kemana-mana berlima. Jobnya kemana-mana. Ya. Dan satu hal lagi Gimana, bahwa Lima Merpati itu tidak pernah ingkar janji. Lah makanya itu Pak Jon. Iya. Itu dari kemarin sudah saya tuh berpikir, waduh, saya mau menanyakan kenapa Pak Jon kok membuat grup Lima Merpati. Terus saya ingat, ya belum pernah lihat filmnya Pak Jon. Merpati tak pernah ingkar janji. Lah itu juga memang istilahnya memang benar cerita itu Pak Jon. Soalnya Merpati seperti itu kalau disuruh kemana ya langsung jatuh kemana gitu. Jadi istilahnya itu kita berupaya nih ya, berupaya tidak menempati tidak ingkar janji, dan kedua itu selalu kita itu konsisten gitu. Iya, jangan sampai membuat suatu hal yang kesalahan. Ya. Jadi Lima Merpati itu walaupun mencelok kemana itu selalu nggak ada kayak wah ini patah ini membuat nama jelek lah. Ya, itu upaya saya. Memang gitu. Pak Jon. Memang saya mengakui sobat budaya Pak Jon ini dengan kru, dengan mitra, dengan istilahnya teman-teman seprofesi sampai sekarang pun Pak Jon masih tetap eksis, bahkan jobnya kemana-mana Pak Jon. Nah, Pak Jon bisa cerita ke sobat budaya sudah pentas kemana atau prestasi apa yang sudah dibuat oleh Pak Jon biar nanti sobat budaya bisa tahu Pak Jon. Monggo. Iya, kalau kita berpentas kemana-mana itu mungkin saya ini sudah pentas itu kira-kira sudah hampir seluruh Nusantara. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Bali, sampai luar pulau, Makassar, Padang itu saya pernah. Sudah semua Pak. Sudah pernah, belum ke era sekarang itu ke mall-mall, ke hotel, ke rumah makan, nah itu saya pernah. Gitu. Semua sudah Pak. Iya. Hampir seluruh Pak. Jadi kalau berbicara prestasi, nah kalau prestasi sendiri itu kan kita tergantung kita itu saat pentas. Yang mengundang mungkin yang ini kan dia melihat, oh ini layak memang untuk dikasih suatu tanda kenang-kenangan. Nah, itu kebanyakan itu mereka memberikan di samping itu tadi kayak semacam piagam. Sertifikat. Betul. Jadi sampai sekarang itu saya kumpulkan itu ya hampir sekitar 40 sertifikat. Pengakuan bahwa Pak Jon ini pernah pentas di situ sebagai dalang wayang putih Pak Jon ya. Dan juga pernah itu saya syuting di salah satu TV beberapa tahun yang lalu tuh. Itu di TV 7 pernah 16 episode. Dan yang kemarin kira-kira ada hampir 1 bulan ya kurang lebih itu saya juga dapat kesempatan untuk syuting di Jakarta. Di Jakarta di juga Pak Jon. Mendikbud gitu ya. Oh, di Mendikbud. Iya, itu dengan judul itu untuk istilahnya itu judulnya untuk anak-anak kita syuting itu. Itu yang pernah saya dapatkan. Dijalani sampai sekarang Pak Jon. Iya. Berarti Pak Jon itu menekuni dunia putih sebelum dalang sampai sekarang jadi dalang kisaran berapa tahun ya Pak Jon? 40 tahun? 45? Ya sekitar segitu. Kurang lebih segitu Pak Jon. Ya kan usianya Pak Jon sekarang 60 berapa Pak Jon? Iya 60. 60 berarti ya kurang lebih ya 45 tahun Iya, Pak Jon. 45 tahun saya menekuni di dunia wayang putih sobat budaya. Memang Pak Jon ini boleh dikatakan sekarang senior, tapi memang ada yang usianya lebih tua seperti Pak Slamet itu kan lebih tua Pak Slamet ya Pak Jon ya? Tua saya itu. Dengan Pak Slamet Gudo? Iya. Oh Pak Slamet Gudo. Oh Pak Slamet Gudo. Oh iya tua mereka. Ya. Pak Jon ini sobat budaya memang usianya 60 lebih tapi wah masih kelihatan awet muda. Saya sendiri aja yang 40 lebih sudah kelihatan tua. Nah Pak Jon,
Memang kita kan sesama pemain wayang putih ya Pak Jan lebih senior, termasuk istilahnya itu kan pasti ada pengalaman Pak Jan dari cerita suka duka maupun pahit manisnya sebagai seniman wayang putih. Kalau Pak Jan bisa bercerita sedikit, oh begini loh orang wayang tuh begini, saya tuh pernah mengalami atau bagaimana Pak Jan, sedikit saja monggo bisa diceritakan, mungkin ada cerita yang paling mengesan main di mana gitu loh Pak Iya, Jan. kalau masalah kesan itu memang 50-50, Iya. ada kesan nggak enak, ada kesan yang enak. Tapi ini yang saya sampaikan itu ada beberapa waktu beberapa tahun yang lalu. Satu contoh gini, kita main di Bali misalkan ya, waktu di Bali satu kru sana. Nah waktu itu salah satu kru saya itu sakit ya. Waduh. Sakit sampai akhirnya masuk rumah sakit. Wah. Nah, otomatis kan kita berempat. Iya Pak Jan. Nah, berhubung saya itu ya bukannya saya ini ya, saya sudah bisa menghandle semua peralatan musik. Jadi tidak ada masalah. Walaupun main orang empat, saya bisa masih berjalan. Masih tetap karena profesionalitas itu Pak Jan. Nah, karena saya sudah mempelajari semua beberapa musik itu yang dimainkan itu. Nah, untuk yang sakit ini, namanya kita itu teman juga sudah saya anggap saudara lah. Walaupun dia sakit masuk rumah sakit waktu itu, saya tetap dia nggak kerja, tetap saya honor gaji penuh sampai pulang, sampai rumah sakit pun kita berupaya sama teman-teman itu ini kita patungan itu kita gotong royong. Nah, sehingga mereka pulang itu ya dalam keadaan yang ya kan sudah jauh. Masa pulang nggak bawa apa-apa. Ya, kita berkorban untuk mereka. Betul. Kayak gitu. Memang kita kan berangkat dari rumah kan bersama-sama, suka duka semuanya kan, kalau bisa kan rasa kekeluargaan itu dipikul bersama Pak Jan. Iya, itu yang saya ini. Jadi semuanya kita anggap saudara, kita anggap dulur ya. Jangan sampai kalau kita makan enak lupa sama yang sama kerja ya, jangan Pak Jan. Itulah pentingnya rasa kekeluargaan dalam bekerja ya Pak Jan. Makanya kan saya yakin Pak Jan dari 19 tahun menjadi ketua Potehi Grup 5 Merpati sampai sekarang pun saya belum pernah mendengar kabar permisi Pak Jan ada sisi miring, memang belum pernah Pak Jan. Pak Jan tetap eksis dan rekan-rekan dari Surabaya Kampung Dukuh guyup rukun karena benar-benar memaklumi kita ini sesama seni, pelaku seni wayang putih Pak Jan. Dan apalagi wayang putih itu sudah hampir punah. Karena inilah pemain-pemainnya sudah pada sepuh, kita hanya mengandalkan regenerasi berikutnya. Betul. Menyangkut mengenai regenerasi Pak Jan. Pak Jan sebagai senioritas, sebagai ini sesepuh, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk regenerasi berikutnya wayang putih Pak Jan. Monggo. Iya, terutama itu gini, kita kalau misalkan main di salah satu tempat ya, yang kita utamakan itu kita tidak boleh kayak semacam wah aku main gini selesai biar selesai kayak gitu. Kalau saya ini ya berupaya kita lihat di sekitarnya kampung yang kita main itu. Kalau di kampung ini ya. Barangkali mungkin ada kayak anak-anak yang dia seperti saya dulu gitu loh ceritanya. Dia datang nonton kepingin ke panggung, kita persilakan. Kita beri kesempatan mereka selama dia tidak kayak mengganggu pertunjukan. Nah, saya berikan kesempatan untuk belajar ya, walaupun kecil. Seperti contoh di sini juga saya gitu. Jadi intinya saya dimanapun itu selalu berupaya untuk mengajar sebetulnya. Walaupun 1, 2 itu saya tularkan ilmu kita itu. Jadi ketika nanti kita sudah main kemana-mana, kembali lagi ke sana, minimal dia mulai datang lagi kita main, belajar lagi. Sudah bertambah ilmu. Nah, tambahnya ilmu itu begitu. Suatu saat seandainya kita itu kekurangan personil ya, nah, kita bisa langsung tolong untuk bantu. Nah, gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, harapan saya bagi adik-adik ya kan, semuanya yang jangan malu-malu, jangan ini ya. Kalau memang ada berminat untuk mau belajar atau mau ini sharing, ya monggo gitu monggo kita datang ke panggung, setelah selesai kita ngomong saya akan memberikan minimal itu ilmu kita turunkan ya kan, kita turunkan ilmu gitu biar satu budaya ini tidak
hilang sampai di sini. Iya gitu. Pak Jon, kalau saya kan sudah beberapa menyambangi teman-teman wayang putih, memang rata-rata memang sudah usianya 50 lebih Pak Jon. Bahkan kemarin kita juga mendapat kabar duka bahwa teman kita almarhum Hogi itu Budi sama Pak Supriyono dari itu juga sudah meninggal. Itulah yang kita takutkan sebagai seniman wayang putih kalau sampai ini punah, karena sudah masuk ke ranah kancah Asia maupun Eropa Pak Jon. Memang ini budaya dari kita mengadopsi dari negeri Cina, negeri Tiongkok, cuma ini sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia Pak Jon. Sungguh disayangkan. Dan mungkin Pak Jon kan bisa bercerita membagi ilmu gini. Kita tidak bisa memungkiri karena Pak Jon memang dulunya sudah pernah ikut engkong-engkong yang dulu, sedangkan saya kan belum pernah istilahnya menimba ilmu Pak Jon. Jadi Pak Jon saya harap bisa memberikan motivasi untuk misalkan untuk para pemain baru ini regenerasi dan dalang-dalang regenerasi bisa berbagi ilmu. Paling tidak begini loh, kita duduk sebagai seorang dalang dan sebagai panja atau AOT kalau bahasanya gitu. Biar nanti buat motivasi mereka Pak Jon. Monggo. Ya yang jelas gini, kita sesama pemain ya. Yang penting itu pertama itu saling menghargai. Iya, betul. Saling menghargai, saling menghormati. Menghormati, saling transparan. Betul. Dalam artinya itu. Iya. Jangan sampai satu panggung walaupun cuma 5 gelintir aja orang. Kalau yang satu ini udah enggak, pasti kita semua enggak nyaman nanti. Iya. Nah, makanya kalau kita harus menjaga betul-betul kekompakan. Jangan karena sesuatu spesial kita akan membuat retak, akan membuat apa gitu ya. Nah terus kan ini kan wayang potehi ya kan. Betul, kan wayang dari yang kita pelajari, kita itu kan wayang dari Cungkok sana. Ya kita ya harus betul-betul ya tunjukkan bahwasanya ini wayang potehi. Jangan dalam cara berdalang, maksud dialog apa ya kita harus betul-betul berikanlah job-job yang betul-betul kayak wayang potehi ya kan, betul, bukan seperti wayang lainnya gitu loh. Ya, nah gitu ya, pemain musiknya gitu kita upayakan itu betul-betul kayak. Nah, karena apa? Saya pernah pengalaman itu main di mana itu di salah satu Bali Singaraja itu. Itu rumahnya itu gedungan ada sebelah itu encim itu. Nah, saya main, terus saya itu waktu itu nyuling saya. Saya nyuling dengan nada yang melas itu waktu itu saya Mamahau judulnya itu. Nah itu tiba-tiba besoknya itu ada dia punya pembantu cari ini Pak dalangnya mana, saya dicari loh. Ada apa saya? Ini dari encimnya saya dikasih bingkisan kue apa, dikasih ampos saya. Loh kenapa ini Mbak, saya bilang gini. Dia terharu kemarin dengar alunan musiknya itu loh, sampai dia tuh terharu. Kalau bahasa kita tuh Jawa anak Indonesia ya, saya ingat di Cungkok itu gitu. Jadi kan berarti kita mengenak mereka gitu, iya kan? Mendengar lagu Mamau itu menggugah memori. Iya, jadi dia sampai begitu. Jadi kita tunjukkan sama mereka itu, kita itu betul-betul main wayang ya. Iya kan? Betul, memang tidak bisa dipungkiri Pak Jon. Memang kan rata-rata ya dari kita dari panggung ke panggung. Memang duduk sebagai seorang dalang. Minimalis memang harus bisa menguasai alat musiknya Pak Jon. Ya, dari cerita Pak Jon tadi, pengalaman dari Bali, kita berangkat 5 orang, ternyata kita kena halangan yang satu sakit. Dan sebagai dalang itu kan harus bisa merangkup alat itu Pak Jon. Memang jadi faktornya itu. Memang itu sudah menjadi tuntutan sebagai seorang dalang. Kalau nanti dalangnya kurang berpengalaman, penguasaan musik dan segala macam, waduh, pasti tidak jalan apa yang cerita dari Pak Jon kan gitu. Misalkan mau cari ganti jauh, tidak mungkin bisa jalan dari Bali dengan waktu durasi. Bayangkan kalau seandainya yang sakit itu memang posisi dia di trompet atau gabung sama Yana. Begitu dia waduh, kita dalang nggak bisa. Ya sudah selesai. Iya Pak Jon. Kalau ada mau paesio apa gimana? Kan gitu. Memang betul. Makanya kita harus bisa menguasai semuanya itu. Nah, Pak Jon ini sebagai seorang dalang, mungkin di belakang kita kan ada wayang ini Pak Jon. Pak Jon bisa peragakan sambil ngomong beberapa kata, nanti ngambil wayang apa, terserah ini aja Pak Jon. Ini bagi Raja Lisibin, ini apa Utikyong atau apa.
biar sobat budaya paling tidak, wah ini Pak Jon dalang gini barangkali nang tambah laris Pak Jon. Maka Pak Jon sebatasnya. Nah ini sobat budaya, ini Pak Mujiono akan memperagakan sedikit dialog pementasan wayang putih ke Pak Jon. Xin tiếng kiêu an tiên thả, liang học sư hải tiên u chỉ, bố san bố chu mô liang lý ti wong ko thai ting thai pin. Ya Lui Cha, siapa di antara kalian para menteri, panglima dan pasukan yang ada laporan, silakan datang menghadap. Ya, langsung dia datang Utikyo. Ban Sui, hamba Utikyong datang perlu menyampaikan laporan Ban Sui bahwasanya prajurit-prajurit kita menghadapi musuh. Ternyata beberapa taicang gugur di medan peperangan Ban Sui. Salah satunya adalah saudara angkat dari Kun Su Jibokong. Hah? Apa kau bilang Kun Su Jibokong punya saudara mati di tangan mereka? Iya Ban Sui, Chun Su Tanji. Kuliena. Iya Ban Sui, kasihan sekali mereka. Baiklah, kalau begitu, ayo silakan perintah prajurit-prajurit bawa mayat untuk sediakan di jenazah, rawat secara baik-baik, kuburkan secara kemiliteran. Kita berikan hormat kepada mereka. Iya Ban Sui, baiklah kalau begitu, hamba siap jalankan perintah. Silakan yang hati-hati. Siap Ban Sui le. Kasihan sekali. Ternyata mereka berjuang demi kerajaan Tongkyo hingga gugur di medan pertempuran. Ya Lui Cha, baiklah kita tutup persidangan. Kita atur bersama gunakan meja sembayangan. Katwe we kiong le. Itu tadi sobat budaya Pak Mujiono atau Pak Jon R, sapaan akrab dari kota Surabaya Pak Jon ya, dari Kampung Dukuh, baru saja memperagakan sedikit dialog peragaan wayang putih, bagaimana kisah cerita Raja Li Simin. Itu Nasitang Pak Jon ya? Ya, Cingtang. Cingtang itu. Dan semoga sobat budaya di seluruh Nusantara dengan adanya Pak Jon R atau Pak Mujiono ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan sobat budaya mengenai perjalanan para pemain-pemain wayang putih yang masih ada di Indonesia, Pak Jon. Saya mewakili Museum Gubuk Wayang dari Kota Mojokerto mengucapkan terima kasih Pak Jon atas waktunya mendampingi saya bercerita di acara Sambang Konco Putih. Semoga Pak Jon sekeluarga sehat selalu Pak Jon. Panjang umur, dilancarkan ini urusan semua. Amin. Nah, sobat budaya, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Mujiono atau Pak Jon R sebagai ini dalang wayang putih dari kota Surabaya, khususnya di Kampung Dukuh dan yang terkenal dengan grupnya Lima Merpati. Semoga acara Sambang Konco Putih di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang bisa menambah edukasi, pengalaman dari sobat budaya, menambah wawasan, mengulas semua para pemain putih yang ada di Indonesia. Terus ikuti video saya dan jangan sampai ketinggalan. Salam budaya mempersatukan bangsa.